Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kali ini kita akan membahas materi tentang konstruksi geometris. Kompetensi dasarnya yaitu menyajikan gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi sesuai prosedur. Adapun materi pokok yang akan kita bahas yang pertama yaitu konstruksi garis, konstruksi sudut, konstruksi lingkaran, konstruksi garis singgung, dan juga konstruksi gambar bidang. Apa sih konstruksi geometris itu? Oke, akan kita bahas bersama ya teman-teman. Menggambar bentuk geometris adalah menggambar bentuk yang berhubungan dengan sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Konstruksi geometri sendiri mempunyai fungsi yang penting dalam pembuatan gambar kerja maupun pemecahan masalah dengan grafik atau diagram. Nah, untuk menggambar bentuk-bentuk geometris ini sangat diperlukan akurasi yang tepat serta keterampilan dasar menggambar menggunakan penggaris, jangka, segitiga, dan sebagainya. Oke, konstruksi garis. Konstruksi garis merupakan cara membagi garis menjadi dua sama panjang dengan menggunakan garis yang tegak lurus. Yang pertama, membagi garis menjadi dua bagian yang sama. Bagaimana sih cara membagi garis menjadi dua bagian sama seperti gambar berikut? Nah, langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan membuat garis AB dengan panjang sembarang, lalu buat busur lingkaran bertitik pusat di titik A dan B menggunakan jangka dengan panjang jari-jari R hingga berpotongan di titik C dan D sebagai berikut. Lalu, hubungkan titik C dan D dengan garis yang memotong garis AB di titik O. Nah, titik O ini akan membagi garis AB menjadi dua bagian sehingga garis AO itu sama dengan garis BO. Selanjutnya yaitu garis tegak lurus terhadap garis lain melalui satu titik. Bagaimana sih cara membuat garis lurus seperti berikut? Yang pertama yaitu buatlah garis AB dengan panjang sembarang dan buatlah satu titik T di luar garis AB sebagai berikut. Kemudian gariskan busur lingkaran melalui titik C dengan jari-jari R1 yang memotong garis AB hingga berpotongan BA di titik C dan D. Kemudian tarik busur lingkaran melalui titik C dan D dengan jari-jari R2 hingga berpotongan di titik S. Perlu diketahui besarnya R2 dan R1 itu sama ya teman-teman. Kemudian buat garis lurus dari titik S ke titik T. Maka akan didapatkan garis yang tegak lurus dengan AB sebagai berikut. Selanjutnya yaitu membagi garis menjadi bagian-bagian yang sama. Nah, bagaimana sih cara membagi garis menjadi bagian-bagian yang sama seperti gambar berikut? Oke, yang pertama itu dengan membuat garis AB untuk dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Lalu tariklah garis C sembarang dari titik A, bisa juga dari titik B. Bagilah garis C menjadi 6 buah dengan jarak yang sama dengan titik pembagi dari titik 1 sampai 5. Kemudian hubungkan titik B dengan titik 5. Lalu tarik garis dari titik 1 sampai dengan titik 5 sejajar dengan garis B5. Maka garis AB dapat terbagi menjadi 5 bagian yang sama besar seperti gambar berikut. Selanjutnya ada konstruksi sudut. Konstruksi sudut merupakan cara membagi dua sudut agar sama besar satu dengan yang lainnya walaupun sudut yang terbentuk tidak beraturan. Membagi dua sudut. Bagaimana sih cara membagi dua sudut menjadi sama besar seperti gambar berikut? Yang pertama yaitu dengan membuat sudut sembarang BAC seperti pada gambar. Lalu, buat busur lingkaran melalui titik A dan dengan jari-jari sembarang R. Lalu, buat busur lingkaran melalui titik D dan E dengan jari-jari yang sama, yaitu R kecil hingga terbentuk perpotongan di titik F seperti berikut. Kemudian, tarik garis dari titik F ke titik A, maka akan didapatkan garis yang membagi sudut menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu sudut FAC dan sudut FAB.
Next, ada konstruksi lingkaran. Konstruksi lingkaran merupakan cara untuk membuat elips yang beraturan sehingga rapi dan presisi. Menggambar elips menggunakan metode 4 titik pusat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama yaitu dengan membuat sumbu panjang AB dan sumbu pendek CD. Kemudian tariklah garis AC sebagai berikut, lalu menggambar garis yang sama dan sejajar dengan garis AB melalui titik C dan D, kemudian menggambar garis yang sama dan sejajar garis CD melalui titik A dan B, lalu diberi tanda F. Kemudian buat lingkaran dan gabungkan titik-titik yang ada. Hal ini dilakukan kepada 4 titik pusat sebagai berikut ya. Lalu jika sudah, tarik garis seperti ini dan gabungkan sehingga terbentuk elips yang presisi. Nah, apabila masih bingung, berikut terdapat video tutorial menggambar elips metode 4 titik pusat yang dapat ditonton ya teman-teman. Selanjutnya yaitu konstruksi garis singgung. Konstruksi garis singgung merupakan cara untuk membuat garis singgung, 2 buah atau lebih lingkaran, bisa bersilang ataupun garis singgung di luar lingkaran. Nah, yang pertama ada konstruksi garis singgung sebuah lingkaran. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, membuat lingkaran dengan titik pusat di P dan jari-jari R. Seperti berikut. Ini lingkaran 1 ya teman-teman. Kemudian tarik garis yang menghubungkan M dengan singgungan lingkaran sebelumnya yaitu Q. Kemudian buat lingkaran lagi dengan titik pusat di Q dan jari-jari di R. Buat lingkaran yang kedua ya teman-teman seperti berikut. Lalu tarik garis dari titik P melalui perpotongan lingkaran 1 dan 2. Lalu garis inilah yang dimaksud dengan garis singgung. Selanjutnya, nah apabila masih bingung, berikut terdapat video tutorial cara menggambar garis singgung persekutuan 2 lingkaran. Nah, yang terakhir terdapat konstruksi gambar bidang. Konstruksi gambar bidang merupakan cara untuk membuat segi 5 beraturan yang semua sisinya sama panjang. Segi N beraturan, segi 12 beraturan di dalam lingkaran. Yang pertama ada membuat bujur sangkar dalam lingkaran. Bagaimana sih cara membuat bujur sangkar yang berada dalam lingkaran seperti gambar berikut? Langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama yaitu buatlah garis saling tegak lurus, garis AB dan garis CD. Kemudian buatlah lingkaran dengan jari-jari sembarang di titik pusat perpotongan garis AB dan garis CD. Lalu buatlah garis EF dan GH saling tegak lurus dengan membagi 2 sudut 90 derajat dari perpotongan garis AB dan CD sebelumnya. Kemudian hubungkan titik pertemuan busur lingkaran dengan garis EF dan GH seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu menggambar konstruksi segi 5. Nah, di sini panjang sisi diketahui yaitu AB ya teman-teman. Sisi bawahnya telah diketahui. Kemudian langkah yang harus dilakukan yang pertama, tentukan titik tengah pada garis AB, kemudian beri notasi C. Seperti berikut. Nah, buatlah garis tegak lurus di titik A dan titik C. Kemudian buatlah busur di titik A sepanjang AC, lalu titik perpotongan antara busur dan garis tegak dari titik A diberi notasi D. Kemudian buatlah lingkaran dengan jari-jari DA di titik D. Lalu buatlah garis dari B melalui D hingga memotong lingkaran jari-jari DA, lalu beri notasi titik E. Kemudian buatlah busur di titik B dengan jari-jari BE yang memotong garis tegak lurus dari titik C dan beri notasi titik F. F adalah titik puncak dari segi 5 yang akan dibuat. Lalu dengan menggunakan jangka sepanjang sisi AB, letakkan ke titik F dan potongkan ke busur BE dan beri notasi H.
Setelah itu, buatlah busur perpotongan sepanjang sisi AB dari titik B dan titik F, lalu beri notasi titik pertemuan T dengan G. Hubungkan setiap titik sudut segi 5 dengan garis seperti berikut. Lalu, konstruksi segi banyak atau N. Yang pertama, buatlah lingkaran dengan diameter AB, lalu di titik tengah garis AB beri notasi O. Lalu, buatlah garis bantu. Buat AB menjadi 9 bagian yang sama dengan menggunakan jangka. Tariklah ujung garis bagian ke-9 ke titik B. Tarik garis 1 sampai 8 sejajar dengan garis tersebut mengikuti potongan garis ke-9. Garis AB juga akan terbagi 9. Lalu, buatlah busur dengan jari-jari ruas potongan garis ke-1 di titik A hingga memotong perpanjangan BA, lalu beri notasi E. Kemudian, buatlah garis OC tegak lurus menghadap ke atas di pusat lingkaran hingga memotong lingkaran. Kemudian buatlah busur dengan jari-jari ruas potongan garis ke-1 di titik hingga memotong perpanjangan OC dan beri notasi D. Lalu tarik garis dari titik E dan D hingga memotong lingkaran dan beri notasi F. Buatlah busur dari titik 3 dengan jari-jari 3F. Lalu garis 3F adalah panjang sisi segi 9. Lalu pindahkan panjang sisi tersebut dengan menggunakan jangka ke sekeliling lingkaran yang terbentuk. Kemudian terbentuklah segi 9 yang dimaksud. Seperti berikut. Nah, berikut materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.